Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Ramadhani dari kelas 10 Geologi Pertambangan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Ratu Boko. Sejarah Candi Ratu Boko merupakan salah satu candi populer yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Candi ini terletak di Desa Dawing dan Desa Sambireja. Letaknya ada di 19 km sebelah timur dari kota Yogyakarta dan 3 km sebelah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut. Candi Ratu Boko merupakan jenis candi dengan corak Hindu dan memiliki letak yang tidak jauh dengan candi-candi Hindu lainnya seperti Candi Palosan, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Sambisari, dan candi lainnya. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko. Disebut Keraton Ratu Boko karena menurut legenda situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah Lara Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Penemuan dari sejarah Candi Ratu Boko ini dimulai oleh orang Belanda bernama H.J. de Graaf. Beliau pada saat itu sekitar abad ke-17 mendapat informasi dari orang-orang Eropa yang berkunjung ke Jawa bahwa ada peninggalan sejarah yang menarik di Bokoharjo. Mereka mengatakan bahwa ada reruntuhan keraton atau istana yang terletak di Bokoharjo tersebut. Sejarah situs Ratu Boko berawal dari pengunduran diri Rakai Panangkaran atau Rajah Purnapane Raja Mataram kuno yang beragama Buddha. Raja ini membangun wihara Abayagi Wihara yang dalam prasasti dengan nama yang sama di tahun 792 Masehi. Pendopo serta gua merupakan bangunan awal wihara di Bukit Walaing ini yang kemudian diyakini sebagai situs Ratu Boko. Rakai Panangkaran sebagai raja terbesar Mataram kuno mengundurkan diri karena usia lanjut dan ingin mengasingkan diri. Panangkaran ialah membangun Candi Kalasan, Sewu, dan Borobudur. Panangkaran menyerahkan kekuasaan kepada putranya Panaraban pada masa pemerintahannya. Wihara berkembang dengan dibangunnya gapura serta candi kecil di sekitarnya. Bukti pembangunan gapura tertulis dalam lempengan emas yang di dalamnya terdapat kota Panarabuan yang diyakini identik dengan Panarabuan. Pasca pemerintahan Panarabuan tidak diketahui perkembangan serta kejadian yang terdapat pada situs. Muncul kemudian nama Rakai Walaing Kumbayani yang disebut dalam 4 prasasti, yaitu Prasasti Ratu Boko A, B, C, serta sebuah prasasti yang ditemukan di Desa Perang bertahun 863 Masehi. Dalam prasasti tersebut tentang pendirian lingga dan candi Badraloka. Namun nama Rakai Walaing ini menjadi pertanyaan kenapa tidak terdapat dalam daftar raja-raja Mataram kuno. Jadi kemungkinan dia hanya seorang penguasa watak. Penulisan jati diri sosok ini dilakukan 2 orang ahli epigrafi, J.G. Kasparis dan
Boechori. Pendapat antara dua ahli ini justru bertentangan satu dengan lainnya. Menurut J.G. Kasparis, Rakai Walaing adalah nama lain dari Rakai Pikatan, sedangkan Boecheri justru mengatakan bahwa Rakai Walaing adalah musuh Rakai Pikatan. Namun, bila melihat prasasti Wanua Tengah 3 tahun 908 Masehi yang menyebutkan bahwa Rakai Pikatan meninggal sebelum Rakai Kayuwangi naik tahta pada 855, serta melihat tahun prasasti Pereng pada 863 Masehi, maka dapat dipastikan bahwa Rakai Walaing bukanlah Rakai Pikatan. Prasasti Mantiasi pada tahun 907 Masehi yang dikeluarkan Belitung oleh Punta Tarka di Walaing sepertinya memberikan bukti bahwa Walaing menjadi tempat pemukiman yang penting sampai abad 10 Masehi. Ratu Boko ditinjau dari artefak-artefak yang ditemukan, yaitu sebelum tahun 600 sampai 700 Masehi. Disebut fase 1. Di daerah ini tidak dihuni secara tetap. Pemburu dan petani pernah menetap dan meninggalkan kapak. Selanjutnya tahun 600 sampai 700 sampai tahun 775 sampai 825 fase 1. Masa ini diduga pelaksanaan pembuatan prasasti Buddha. Daerah ini dihuni oleh penduduk dalam jumlah kecil sebagai pelayan dan golongan atas. Fase 2 pada tahun 775 sampai 825 sampai tahun 1025-1050. Penduduk diperkirakan terdiri dari pekerja bangunan, tukang, pelayan, golongan tingkat atas seperti pendeta dan bangsawan. Pada masa itu diperkirakan pembuatan prasasti Siwaitis, kemudian tahun 1025-1050 sampai tahun 1350-1400 fase 3. Penduduknya adalah petani, pemotong batu, tukang, dan orang berada yang mampu membeli porselin Cina. Setelah itu, pada tahun 1350-1400 sampai tahun 1850, daerah ini mulai dikosongkan dan ditinggalkan penduduknya. Lalu pada tahun 1850 sampai kini fase 4, penduduk terdiri dari petani, pemotong batu, dan pekerja purbakala. Sekian dari saya mengenai penjelasan sejarah Candi Ratu Boko. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.